Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-43 dengan judul Pusat Semua Kebaikan. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 119 ayat 68. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Dalam kemanusiaan Kristus ada benang emas yang mengikat orang miskin yang percaya, yaitu percaya pada kasih yang tak terbatas dari jiwanya. Dia adalah tabib agung. Di dunia kita dia menanggung kelemahan kita dan memikul beban kita. Dia adalah penyembuh yang perkasa dari segala penyakit. Dia miskin, namun dia adalah pusat dari semua kebaikan, semua berkat. Dia adalah sumber kekuatan bagi semua yang mengabdikan kekuatan mereka untuk upaya menjadi anak-anak Tuhan. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa dari judulnya pusat semua kebaikan. Kita tahu bahwa pusat kita itu atau asal mula dari kebaikan itu adalah Tuhan kita itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa dalam kemanusiaan Kristus pun ada benang emas yang mengikat orang miskin yang percaya itu kepada yang tak terbatas dari jiwanya. Jadi kita tahu bahwa meskipun Yesus itu adalah seorang manusia, tetapi di sisi lain dia juga adalah seorang Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya kepadanya? Hanyalah melalui iman, karena mungkin kita tidak bisa mengerti saat ini. Bagaimana seorang Tuhan yang adalah 100% Tuhan, tetapi dia juga menjadi 100% manusia. Tetapi bagian kita, meskipun kita tidak mengerti, kita hanyalah bisa mempercayai dan mengaminkannya. Karena kita tahu bahwa Ia adalah Tuhan yang mau untuk menjadi manusia karena Ia mempunyai suatu visi dan misi. Bagaimana Ia mau menjadi manusia adalah untuk menyelamatkan manusia ini. Karena kita tahu bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dan ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sudah tidak ada yang bisa mendamaikannya kecuali Tuhannya itu sendiri. Orang yang menciptakannya sendiri. Jadi bagaimana ketika pencipta kita sudah menciptakan kita, Ia akan berusaha untuk bertanggung jawab atas setiap hal yang kita lakukan, bahkan meskipun itu adalah suatu hal yang tidak baik. Ia merasa itu adalah tanggung jawabnya untuk menjadi perantara antara Tuhan kita yang sempurna, yang suci itu dengan manusia-manusia yang sudah berdosa. Dan caranya bagaimana untuk menyelamatkan manusia itu? Ia harus menjadi manusia seutuhnya. Bagaimana ia harus merasakan penderitaan manusia. Ia harus merasakan bagaimana sulitnya untuk menjadi seorang yang benar itu, untuk mengikuti kehendak-kehendak Tuhan itu ketika ia menjadi seorang manusia. Karena ia harus melawan kedagingannya. Tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Yesus itu akhirnya sempurna. Maka ia dikatakan adalah domba yang sempurna, yang dikatakan mati di kayu salib untuk menjadi penebus bagi kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa dia juga adalah tabib agung. Bagaimana kita tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, kita semua adalah orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada penyembuh kita. Dan ia adalah tabib kita. Bagaimana kita bisa datang kepadanya, membawa segala susah kita, segala beban kita, segala duka cita kita, bahkan segala sakit penyakit kita pun hanya kepada Tuhan. Kita bisa yakin dan percaya bahwa Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita. Lalu juga di sini dikatakan bahwa di dunia kita, Dia menanggung kelemahan kita dan memikul beban kita. Dia adalah penyembuh yang perkasa dari segala penyakit. Kita tahu bahwa Ia itu tidak membiarkan manusia untuk menanggung segala bebannya sendiri. Bahkan Ia mengatakan bahwa berikanlah kukmu, bebanmu itu kepadaku, maka aku akan mengambilnya daripadamu. Tetapi ketika kita tidak mau memberikan beban kita kepada Tuhan, maka Ia tidak bisa mengambilnya secara paksa. Karena Ia memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Jadi bagaimana Tuhan yang begitu baik itu sudah memberikan suatu kebaikannya kepada kita, suatu kasihnya kepada kita, untuk kita boleh merasakan berkat dan kasihnya itu. Lalu di sini juga dikatakan bahwa dia miskin, namun dia adalah pusat dari semua kebaikan dan semua berkat. Jadi bagaimana meskipun ia miskin, ia tidak menutup jalan bahwa ia bisa berbuat baik. Karena kita tahu bahwa kebaikan itu tidak menunggu kita harus kaya terlebih dahulu, atau kita harus mempunyai sesuatu terlebih dahulu. Tetapi hati kita yang baik, pasti kita akan berusaha melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Dan ketika kita mempunyai suatu keinginan yang lebih untuk bisa membantu orang, itulah Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita itu.
Dan di sini juga dikatakan bahwa Dia adalah sumber kekuatan bagi semua yang mengabdikan kekuatan mereka untuk upaya menjadi anak-anak Tuhan. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Ia adalah sumber kekuatan kita. Ketika kita mungkin merasa lemah, kita merasa tidak mampu untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan itu dalam kehidupannya, kita bisa ingat kembali akan firman ini, bahwa Ia adalah sumber kekuatan kita. Bagaimana kita bisa datang meminta kepadanya kekuatan untuk kita boleh menghidupkan setiap karakter-karakter Tuhan itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa Kristus pernah menjadi sahabat orang miskin. Dia memilih kemiskinan dan menghormatinya dengan menjadikannya miliknya. Dia telah melepaskan penghinaan selamanya dari orang miskin dengan memberkati mereka sebagai pewaris kerajaan Tuhan. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa Kristus itu pernah menjadi sahabat orang yang miskin. Bahkan Ia sendiri pun pernah mengambil posisi sebagai orang miskin itu. Tetapi apakah kedudukannya sebagai orang miskin itu membuatnya merasa rendah diri atau merasa kasihan terhadap dirinya? Tentu saja kita tahu bahwa dalam setiap kondisinya Ia tidak pernah mengasihani diri, tetapi Ia selalu merasa bersyukur, selalu mengucapkan syukur atas setiap berkat yang masih Dia terima. Dan begitu pula dengan kita. Apakah kita merasa diri kita ini adalah seorang yang miskin, lalu kita menghilangkan atau melupakan setiap kebaikan Tuhan? Jadi kita kembali diingatkan bahwa dikatakan di sini Dia telah melepaskan penghinaan selamanya dari orang miskin, dan dikatakan dengan memberkati mereka sebagai pewaris kerajaan Tuhan. Bagaimana itu adalah sebuah kehormatan bagi kita, yang kita ini tidak mempunyai suatu kekuatan, tetapi Tuhan memberikan kepada kita suatu berkat bahwa kita akan diangkat menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Begitu luar biasa itu adalah janjinya, dan yang pasti bisa ditepati olehnya. Begitulah pekerjaannya, dengan membaktikan dirinya untuk hidup dalam kemiskinan, Dia menebus kemiskinan dari kehinaannya. Dia menempatkan posisinya dengan orang miskin agar Dia dapat mengangkat stigma yang telah dilekatkan dunia kepada kemiskinan. Dia tahu bahaya cinta kekayaan. Dia tahu bahwa cinta tersebut merusak banyak jiwa. Hal tersebut menempatkan mereka yang kaya di tempat bahaya, di mana mereka cenderung menuruti setiap keinginan untuk kemegahan. Hal itu membuat mereka memandang rendah orang yang menderita tekanan kemiskinan. Hal itu membawa kelemahan pikiran manusia dan menunjukkan bahwa terlepas dari banyaknya harta mereka, orang kaya demikian tidak akan kaya akan Tuhan. Jadi bagaimana di sini dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan itu mengetahui bahwa cinta akan uang lebih daripada cinta akan Tuhan itu adalah suatu kutukan bagi orang itu sendiri. Bagaimana ketika orang itu merasa diri mereka kaya karena diberkati oleh Tuhan, di saat mereka lupa bahwa itu adalah talenta yang Tuhan titipkan kepadanya, yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sendiri. Dan di sini dikatakan mereka cenderung untuk menuruti setiap keinginan untuk kemegahan. Jadi bagaimana di sini kita harus ingat bahwa setiap harta yang Tuhan berikan kepada kita itu bukanlah milik kita seutuhnya, tetapi itu adalah suatu berkat atau suatu penata layanan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di sini dikatakan bahwa ketika orang kaya itu sudah berusaha untuk menyenangkan diri mereka, untuk berusaha untuk megah atas kekayaan mereka, mereka dikatakan cenderung memandang rendah orang yang menderita kemiskinan. Jadi bagaimana di sini kita harus ingat bahwa di mata Tuhan itu semuanya sama. Tidak ada yang berbeda antara orang kaya dengan orang miskin. Tetapi ketika orang itu merasa diri mereka kaya, di sini dikatakan bahwa mereka akan menunjukkan kemiskinan mereka akan pengenalan terhadap Tuhannya. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan, apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa kita ini adalah penata layannya. Kita harus mengembalikan setiap berkat yang Tuhan berikan itu dengan lebih, karena kita tahu bahwa seperti perumpamaan talenta dalam Alkitab, bahwa ketika kita diberi talenta, kita harus mengembangkannya. Kita tidak bisa menguburkannya hanya karena kita merasa bahwa kita hanya mempunyai satu talenta, tapi kita harus mengembangkannya sehingga itu bisa menjadi suatu hal yang lebih yang kita bisa berikan kembali kepada Tuhan. Lalu di sini juga dikatakan bahwa tabiat banyak orang telah dibentuk oleh penilaian palsu yang ditempatkan kepada orang-orang kaya duniawi. Orang-orang memiliki rumah dan tanah, dipuji dan ditipu oleh rasa hormat yang diberikan kepadanya. Mungkin memandang rendah orang miskin yang memiliki kebajikan yang tidak dimiliki orang kaya. Ketika ditimbang dengan timbangan emas di tempat kudus, orang kaya yang cinta diri dan tamak akan didapati kekurangan. Sementara orang miskin yang hanya bergantung kepada iman kepada Tuhan, dikatakan untuk kebajikan dan kebaikannya, akan dinyatakan sebagai pewaris kekayaan abadi dalam kerajaan Tuhan.
Tertulis dalam buku manuskrip 22/1898. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kalau dunia itu akan menghormati orang yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai kekayaan, yang mempunyai kehormatan, itu akan diberikan kepada orang-orang yang mempunyai jabatan. Tetapi di sini dikatakan bahwa ketika orang-orang tersebut justru memandang rendah akan orang miskin yang justru mereka di sini tidak mencintai diri mereka, tetapi mereka berusaha bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan berusaha untuk memberikan kebajikan dan kebaikannya meskipun dalam kondisi mereka yang berkekurangan. Dikatakan timbangan mereka akan lebih besar daripada timbangan orang kaya yang ditimbang di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana ini kembali mengingatkan kepada kita, tidak peduli apapun kondisi kita, kebaikan itu akan bisa kita lakukan sesuai dengan porsi yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita. Di sini ada renungan lebih dalam. Mengapa Yesus memilih untuk menjadi miskin, menyatukan nasibnya dengan orang-orang yang tidak berdaya dan terpinggirkan? Bagaimana saya meniru kasih Yesus bagi yang menderita dan tertindas? Jadi ini adalah renungan bagi kita masing-masing. Mengapa Yesus mengambil posisi sebagai orang miskin? Supaya orang-orang yang merasa diri itu kaya harus melihat bahwa mereka itu sebenarnya adalah miskin di hadapan Tuhan. Mereka membutuhkan Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Begitu pula dengan kita masing-masing. Kita harus merasa bahwa kita ini miskin sehingga kita merasakan keperluan kita akan Tuhan itu sendiri. Jadi bagaimana melalui firman Tuhan yang begitu indah ini kita boleh kembali diingatkan untuk kita boleh selalu berbuat baik. Bahkan mungkin kita harus mengorbankan diri kita, mengesampingkan kepentingan-kepentingan kita ataupun keluarga kita untuk menolong orang lain. Tetapi ketika kita mempunyai hati yang mau untuk menolong, maka Tuhan yang akan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan memelihara kita dengan keluarga kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.